Ada seorang pengusaha di sebuah kota besar yang sedang mengendarai mobilnya untuk menuju ke ATM untuk mengambil uang. Di dekat ATM itu ada seseorang yang sedang duduk-duduk di lantai. Dia memakai pakaian yang kumuh dan berlubang, seperti tidak pernah dicuci. Pandangannya seperti pandangan orang yang tidak mempunyai harapan untuk hidup. Di depannya terdapat sebuah gelas yang berisi uang recehan. Dia adalah pengemis. Namun, si pengusaha hanya melewati pengemis itu tanpa menghiraukannya. Setelah keluar dari ATM, entah kenapa si pengusaha ini menjadi iba kepada pengemis itu lalu membuka dompetnya dan diambillah uang yang paling kecil di dompet itu, yaitu uang senilai 2.000. Si pengemis itu sangat senang. Dia langsung mengambil uang 2.000 itu lalu menggenggamnya erat-erat. Seolah-olah uang 2.000 itu adalah penghasilannya paling besar hari ini. Si pengusaha ini malah merasa kalau uang 2.000 itu sepertinya kebanyakan. Akhirnya pengusaha itu mengambil uang 1.000 yang ada di gelas pengemis itu sebagai kembalian sambil berkata, "Pak, kamu sebenarnya juga pengusaha bukan? Uang 2.000 itu terlalu banyak untukmu, karena kamu itu pengusaha yang tanpa modal." Pengusaha itu langsung pergi meninggalkan si pengemis tanpa melihatnya. Si pengemis itu hanya bisa melihatnya pergi tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan si pengemis itu seperti meneteskan air matanya. Setelah 10 tahun kemudian, si pengusaha ini sedang duduk-duduk di kantornya dan sambil melamun. Dia terlihat seperti orang yang sedang stres dan bingung karena perusahaannya yang hampir bangkrut. Juga masih banyak tanggungan hutang yang belum sempat dia bayarkan. Tiba-tiba bel pintu depan ada yang memencet, padahal dia tidak ada janji temu dengan siapapun. Dia lalu membuka pintu depan dan mengajak tamu yang masih asing tersebut masuk ke kantornya. Si pengusaha ini merasa asing dengan tamunya ini, tapi tamu ini lagaknya seperti sudah tahu si pengusaha ini. Setelah berbincang-bincang, tiba-tiba saja tamu ini mau berinvestasi ke perusahaan dengan nominal yang dibilang cukup besar. Si pengusaha kaget bukan main. Karena perusahaan yang sepertinya sudah mau tutup kayak gini kok ada orang yang mau berinvestasi ke sini. Pengusaha ini masih melongo dan berpikir, ada apa ini? Tapi tamu tersebut langsung mengatakan bahwa dirinya 10 tahun yang lalu adalah pengemis yang biasa mangkal di sebelah ATM. Yang saat ini sudah menjadi pengusaha persewaan properti di suatu kota besar. Tamu ini bercerita, 10 tahun yang lalu ada seorang pengusaha yang mengasih saya uang dan pengusaha itu berkata kalau saya ini juga pengusaha tapi tanpa modal. Saya seperti punya semangat untuk hidup dan berjuang. Karena sebelumnya orang-orang hanya mengatakan kepada saya kalau saya ini seorang pengemis. Setelah itu saya mulai muncul semangat untuk bekerja. Berawal dari pembawa barang di pasar, pegawai becak. Terus punya becak sendiri sampai sekarang saya punya banyak properti untuk disewakan dan alhamdulillah saya berhasil. Seperti yang Bapak lihat saat ini. Saya berterima kasih kepada Bapak dan ingin menjalin kerja sama dengan Bapak. Karena Bapak dululah pengusaha yang memotivasi saya sehingga saya jadi seperti ini. Seketika itu pengusaha ini langsung berdiri dan menghampiri tamu itu sambil berkata, "Pak, dorongan dan motivasi tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya kemauan dan kerja keras. Kemauanmu dan kerja kerasmulah yang menjadikanmu menjadi pengusaha properti yang sukses sampai saat ini." Hikmah yang dapat kita ambil dari video kisah di atas. Ternyata di balik seorang pengemis terdapat sosok jiwa pengusaha yang profesional. Seperti kita saat ini. Kalau kita merasa hidup kita tidak terlalu berarti dan belum ada tujuan. Coba kita gali lagi kemampuan apa yang ada dalam diri kita saat ini. Kita cari lagi kemampuan dan kemauan yang ada di dalam diri kita. Saat sudah ketemu lakukanlah pekerjaan itu dengan senang hati. Meski belum ada hasil atau hasil belum bisa memuaskan tidak masalah. Yang penting kita mau bergerak terus berjalan mengerjakannya, insya Allah akan sukses di kemudian hari. Selain itu cerita ini juga mengajarkan kepada kita. Meskipun saat ini kehidupan sosial kita berada pada titik yang paling rendah sekalipun. Asal kita mau bekerja keras, semangat dan fokus untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Maka kita bisa dan layak untuk sukses. Tidak peduli dengan ejekan, cacian, dan makian yang diucapkan oleh orang lain kepada kita. Malah sebaliknya, hal itu harus kita jadikan motivasi untuk kita bahwa kita bisa menaikkan derajat sosial kita sampai ke taraf yang lebih tinggi. Kita mampu melihat peluang-peluang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Daripada berdiam diri melamun dan merenungi nasib.
Lebih baik kita bekerja keras dan bekerja cerdas agar dapat menjunjung tinggi taraf kehidupan kita. Semoga dengan adanya cerita ini dapat memotivasi Anda dan bermanfaat. Salam semangat.